Nah, faktor-faktor yang membentuk kepribadian seseorang. Ya, ada faktor keturunan. Berarti ini bawaan dari kakek nenek moyang kita, alias orang tua kita, Bapak Ibu. Itu juga sangat berperan membentuk kepribadian atau karakter atau watak seseorang. Ya, karena kenapa? Karena orang tua kita itu kan langsung kan bersinggungan dengan kita. Maka begini, kepribadian orang tua kita, papa mama kita, itu terwariskan di dalam diri kita. Kalau kita mau coba bagi-bagi dalam bentuk persentase, ada 50% kepribadian atau watak orang bapak kita turun ke kita, lalu 50% kepribadian ibu kita turun ke kita. Termasuk di dalamnya kepribadian yang negatif atau juga yang positif, Bapak Ibu. Maka tidak salah. Kalau Lukas pasal 6 ayat 43 mengatakan karena tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Kalau dalam bahasa kampung saya, dang do tu bisa bonan. Nah, itu bahasa di kampung saya itu. Maka untuk itu, kita orang-orang tua hati-hati. Tindakan dan perilaku kita akan mudah terwariskan dalam diri anak-anak kita. Maka kita orang tua harus berjaga-jaga betul. Bagaimana kita menjaga tindakan perilaku ataupun juga kepribadian kita. Hati-hati loh Bapak Ibu. Kalau kita berharap anak-anak kita itu satu saat tidak menjadi pencuri, tidak menjadi pencopet, tidak menjadi koruptor, tidak menjadi tukang bohong, maka kita orang tua jauhkan diri dari semua hal itu. Jauhkan. Karena kalau enggak, anak-anak kita, orang-orang di belakang kita akan mudah mewarisi itu. Faktor keturunan. Minggu lalu saya menegur seorang bapak. Ini ceritanya lagi selingkuh ini bapak itu. Ya. Lalu saya bilang begini, tolong bapak jangan egois. Hanya memikirkan diri sendiri. Kenikmatan sendiri. Kesukaan sendiri. Tolong bapak pikirkan anak-anak bapak saya bilang. Anak bapak ada berapa? Ada tiga pak. Udah menikah belum? Belum. Bapak tahu nggak? Kebiasaan berselingkuh yang bapak lakukan itu akan diwarisi oleh tiga anak bapak saya bilang. Secara tidak langsung bapak sedang mengajari tiga anak bapak. Selingkuh itu boleh kok, wajar kok. Maka jangan salahkan jika di kemudian hari. Anak-anak bapak juga menjadi tukang selingkuh. Termasuk tukang berzina. Nah, inilah kalau melayani para pengusaha begini Bapak Ibu. Dosa-dosanya itu antara berzina, selingkuh itu dikerja. Karena merasa punya uang kan. Tapi saya nggak mau lembut-lembut sama mereka. Saya bilang, kamu udah perhatikan itu saya. Mereka tidak ngomong. Mereka pun tidak berani protes. Karena bapak kepala keluarga. Tapi dalam hati mereka, bagus juga nih, keren juga nih. Perilaku bapak saya. Boleh dong saya ikutin nanti. Bapak-bapak tolong diperhatikan ini bapak-bapak ya. Kita harus jaga tindakan kita, karakter kita, kepribadian kita bapak. Jangan menjadi ajaran yang menyesatkan buat anak cucu dan bahkan buat jemaat kita. Sama juga, istrinya saya tegur juga. Karena istrinya juga menjadi sumber. Kenapa suaminya suka berselingkuh? Akibatnya apa? Apa masalahnya? Karena istrinya terlalu banyak menuntut.
Minta hari ini 10 juta harus ada. Dan nggak jelas tujuannya 10 juta itu untuk beli apa. Kalau nggak ada, dimaki-maki suaminya. Sehingga suaminya putar otak di luar sana minjam uang di tempat yang salah. Jadilah begitu kasusnya. Saya bilang, ibu juga tobat ibu ya. Saya bilang, ibu punya anak perempuan enggak? Punya paten. Sama. Hedonisme, materialisme, konsumerisme yang ibu punya akan dicontoh oleh anak perempuan ibu. Maka jangan salahkan tuh kalau suatu saat rumah tangganya dia juga akan sama dengan rumah tangga ibu juga. Oh begitu ya Pak Tun? Iya saya bilang. Lukas 6 ayat 44 mengatakan dengan jelas. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Ini penting. Menjadi peringatan buat kita Bapak Ibu. Dan tolong diingatkan juga jemaat-jemaat kita. Hal-hal apa saja yang akan bisa dituariskan dari orang tua kita kepada kita. Ya, ambil saja contohnya misalkan sistem saraf. Itu pasti kita warisi dari orang tua kita, papa mama kita. Watak dari bicara masalah watak atau kepribadian. Seksual. Nah ini saya singgung tadi Bapak Ibu. Ya, maka saya ingatkan si suaminya. Kalau bapak tukang selingkuh, itu bisa Bapak ajarin. Bapak sedang ngajarin anak Bapak untuk tukang selingkuh loh, saya bilang. Ya. Kelainan biologis itu bisa juga diturunkan dari orang tua. Cuman memang tidak selalu presentasinya paling dominan enggak, tapi ada presentasinya. Bahkan penyakit-penyakit bawaan. Ya, ada faktor lingkungan Bapak Ibu yang juga turut membentuk kepribadian seseorang. Ya, ya sebelum saya masuk ke situ saya jadi teringat dulu. Saya perlu perdalami dulu. Saya jelaskan lebih dalam jauh dulu Bapak Ibu ya. Misalkan ini kelainan biologis ya, homo. Dan ini pernah saya temukan. Ya, pernah suatu hari seorang anak dia sharing ke saya. Kenapa dia punya kelainan biologis? Dan memang diceritakan, papa mamanya juga sama. Ya, papanya homo. Bahkan ada yang mamanya lesbi. Maka dia bilang, Pak, saya sebenarnya nggak ingin begini, Pak. Itu kata si anak ini. Tapi naluri itu sudah ada, Pak, sejak dari dulu. Dan saya ingin melawan, Pak. Saya ingin menolak, tapi nggak bisa. Ya memang nggak bisa. Kalau kamu pakai kekuatan sendiri. Caranya gimana dong, Pak? Ya kamu harus sungguh-sungguh mau bertobat terima Yesus lah. Ya, bilang. Tapi jangan hanya berhenti mau terima Yesus saja. Tapi kamu harus menyediakan waktu, tenaga, dan pikiranmu untuk dimuridkan. Dosa. Hanya itu yang bisa memangkas ya tentang kelainan yang kamu alami saya. Nah itu sekilas tentang itu Bapak Ibu. Jadi ini kemana-mana larinya sebenarnya. Ya faktor keturunan ini. Dan kemudian juga ikut dibentuk oleh lingkungan fisik atau geografis di mana kita dilahirkan. Ini kan berhubungan dengan iklim, bentuk muka bumi, ya, atau juga sumber alam, ya, di mana kita tinggal, di mana kita hidup, di mana kita makan. Dan ini sangat dekat hubungannya dengan budaya. Nah, saya jadi ingat mungkin teman-teman yang angkatan pertama ya. Waktu itu kita membahas sebuah video singkat namanya Pak Timotius. Dia salah satu kepala suku di pedalaman Papua. Video itu hasil wawancara Metro TV dengan Pak Timotius itu. Beliau itu punya istri.
Ya, Bapak Ibu, Pak Timotius ini punya istri lebih dari 10 orang. Ini orang Kristen loh, lebih dari 10 orang. Alasannya apa? Ada faktor lingkungan. Gimana? Dia bilang begini, kalau saya tidak memiliki banyak istri, maka regenerasi keturunan atau kesinambungan anak cucu saya akan putus dia bilang. Ditambah lagi Bapak Ibu, dari istri-istrinya yang terdahulu, itu selalu didominasi anak perempuan. Didominasi oleh anak perempuan. Maka itu selalu mendorong dia untuk menikah lagi. Sampai istrinya lebih dari 10. Maka salah satu cara untuk membenarkan tindakan yang salah itu, dia mengutip kejadian pasal 1, ayat 28. Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Dia kutiplah ayat itu dengan seenaknya Bapak Ibu. Saya gak tersinggung juga itu. Dia bilang ini dasar Alkitab yang Alkitab saya kata dia. Kayak wartawan Metro. Sampai sekarang masih ada di YouTube kok. Nah, lalu Bapak Ibu, suatu saat dia punya anak laki-laki. Konsep yang sama, kepribadian yang sama diturunkan lagi kepada anak laki-laki. Maka begini, dia menjadi kepala suku rupanya di situ, di daerah itu. Karena disokong oleh semua istri-istrinya dan juga anak-anaknya. Jadi, bayangin Bapak Ibu, di sana tidak perlu ada pemilihan kepala suku, kepala desa, kepala dukun, kepala dusun, nggak perlu. Karena otomatis langsung apa? Menang dia. Karena pemilihnya adalah semua istri-istrinya dan juga semua anak-anak dan bahkan juga cucu-cucunya serta cicit-cicitnya. Maka saya katakan tadi itu juga membawa pengaruh kepada keturunan. Ya, ini kalau belum bertobat beginilah Bapak ya. Dia pakai ayat tapi salah pula. Ya, maka sekali lagi 1 Korintus 15 ayat 33 itu menjadi relevan untuk mengingatkan. Jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, jadi jangan kita ikuti semua apa yang diwariskan oleh orang tua kita. Apalagi itu masih bersinggungan, berhubungan dengan dosa. Janganlah. Disitulah kita perlu ambil keputusan untuk bertobat pada Kristus. Faktor lingkungan sosial. Ini berhubungan dengan lingkungan keluarga. Dimulai dari sejak bayi. Ini bicara tentang bagaimana hubungan antara suami dan istri. Kalau hubungan suami istri baik, damai, rukun, bapak ibu itu juga akan mempengaruhi tumbuh kembangnya anak loh. Maka menurut survei, kalau kehidupan rumah tangga suami istri cecok, penuh dengan percecokan, bahkan berakhir pada perceraian, maka tumbuh kembang anak itu seringkali terganggu. Walaupun bisa dia, misalkan, dibimbing, dibina, oke, dididik oleh opahnya, omahnya, atau opungnya. Tapi tidak sempurna pertumbuhan. Karena dia tidak mendapatkan figur yang sempurna dari sosok seorang pribadi bapak dan juga sosok seorang pribadi yang namanya ini. Maka ini juga harus kita perhatikan Bapak. Ya. Nah, Mazmur 133 ayat 1 menjelaskan pentingnya kerukunan suami dan istri. Kalau suami dan istri rukun dikatakan oleh Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya
Apabila saudara-saudara diam bersama dengan Roh, maka akan mudah berkat Tuhan tercurah. Itu kata Daud. Jadi makanya penting di sini kehubungan, komunikasi, ya, suami istri sangat penting. Maka sering saya katakan, ya, rumah tangga adalah tempat percontohan atau laboratorium yang sangat mudah anak-anak mengcopy paste apa yang akan mereka lakukan di kemudian hari di dalam kehidupan mereka juga dalam rumah tangga mereka. Kalau anak-anak itu seringkali melihat papa mamanya berantem, adu jotos, jambak-jambakan, tendang-tendangan di rumah, maka pola yang sama akan dipakai oleh anak-anak itu juga dalam menyelesaikan konflik dan masalah dengan istrinya, suaminya di kemudian hari. Makanya kita orang tua harus hati-hati Bapak Ibu. Walaupun anak-anak itu tidak melihat, walaupun anak-anak itu tidak bilang, Papa Mama saya lihat semua ya yang Papa Mama praktekin ya. Tapi dalam hati, dalam pikiran, mereka copy paste. Nih, saya akan pakai nanti dalam rumah tangga. Maka kita perlu hati-hati menjaga hal itu Bapak Ibu. Faktor kebudayaan yang berbeda-beda juga bisa memberikan kontribusi dalam mengembangkan kepribadian watak karakter seseorang. Ya, misalkan kebudayaan yang dominan hidupnya di daerah pantai, pegunungan, petani, kota berbeda-beda kan Bapak Ibu. Itu membuat siklus kepribadian karakter seseorang anak berbeda juga. Contoh, anak yang lahir di perkotaan biasanya akan lebih hedon. Apalagi kalau orang tuanya sudah memanjakan anak itu dengan segala fasilitas, dengan segala uang yang dia mau. Beda. Kalau kita lihat misalkan kalau anak yang lahir dan tumbuh besar di keluarga petani. Semangat juangnya mungkin lebih besar. Menghargai berkat Tuhan sangat lebih besar. Karena kenapa? Cari uang susah. Cari uang susah. Jadi ini juga membentuk kepribadian atau karakter seseorang. Ya. Maka 1 Korintus pasal 12 ayat 14 sampai 18 menjelaskan tentang analogi tubuh yang terdiri dari satu anggota, tetapi tubuh kita ini terdiri dari ada banyak komponen-komponen di dalamnya. Ada tangan, ada mulut, ada hidung, ada telinga, ada mata, ada kepala, ada kaki. Semua itu saling melengkapi di dalam satu tubuh yang kita pakai. Artinya begini Bapak Ibu, perbedaan budaya saya kira tidak perlu menjadi masalah, tidak menjadi seharusnya tidak menjadi persoalan buat kita untuk berubah semakin lebih baik. Enggak. Maka seringkali saya katakan harusnya kita tidak boleh rasis dalam melayani orang lain. Enggak boleh. Teman-teman saya yang satu suku, ya mereka sering bertanya ke saya, Pak Tony menggembalakan jemaat di mana? Saya bilang gereja Okumene. Saya bilang, wih, kok kenapa Pak Tony nggak di gereja kita saja? Gereja kita kan besar, gereja suku. Bapak Ibu tahu kan itu. Apalagi Pak Tony lahir dan besar di gereja suku itu. Iya, saya bilang. Kan lebih enak kalau Pak Tony di gereja suku itu. Di gereja besar itu. Pak Tony, iya, dapat banyak ya jaminan-jaminan. Kan gitu. Tapi saya bilang begini. Saya lebih memilih jalan yang terjal. Memulai dari nol. Melayani jemaat. Menggembalakan dari nol. Menginjili dari nol. Memuridkan dari nol. Alasannya apa? Karena mau. Saya rindu mau melayani semua orang. Semua suku. Tidak hanya satu suku tertentu. Karena semua suku di mata Tuhan sama saja.
Maka itu alasannya saya bilang, kenapa juga